Perkenalkan, nama saya Flora Olivia Borupurba dari NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan peran antioksidan dalam mengatasi stres oksidatif pada diabetes mellitus. Yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas hubungan antara diabetes mellitus, stres oksidatif, radikal bebas, dan antioksidan. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau karena sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik, yaitu resistensi insulin. Akibatnya, glukosa menumpuk dalam darah dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Yang kedua, konsep stres oksidatif. Ketika kadar gula darah terlalu tinggi dalam waktu lama, tubuh akan menghasilkan lebih banyak reaktif oksigen spesies atau ROS dan radikal bebas. ROS merupakan molekul sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak berpasangan. Dalam jumlah normal, ROS dibutuhkan untuk berbagai proses biologis. Namun, jika jumlahnya berlebihan, ROS akan menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas lebih banyak daripada kemampuan antioksidan tubuh untuk menetralkannya. Hiperglikemia meningkatkan pembentukan ROS melalui beberapa jalur metabolisme, seperti jalur poliol, pembentukan Advanced Glycation End Products atau AGS, aktivitas protein kinase C atau PKC, penggangguan fungsi mitokondria sel. Akibatnya, terjadi peningkatan stres oksidatif pada penderita diabetes. Ketiga adalah mekanisme kerusakan. Lalu bagaimana radikal bebas merusak tubuh? ROS yang berlebihan dapat menyerang. Yang pertama, lipid membran sel. Yang kedua, protein. Dan yang ketiga, DNA. Kerusakan ini dapat mengganggu fungsi sel beta pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Selain itu, ROS juga menyebabkan sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga memperparah resistensi insulin. Akibat jangka panjangnya dapat muncul komplikasi diabetes seperti retinopatik diabetik atau kerusakan mata. Kemudian yang kedua ada nefropati diabetik, yaitu kerusakan ginjal. Yang ketiga neuropatik diabetik, kerusakan saraf. Dan yang terakhir ada penyakit kardiovaskular. Kemudian yang keempat adalah kesatria penyelamat antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menetralkan radikal bebas dengan cara mendonorkan elektron tanpa menjadi tidak stabil. Antioksidan bekerja dengan menangkap radikal bebas, menghambat reaksi oksidasi berantai, melindungi sel dari kerusakan oksidatif, dan yang terakhir membantu menjaga fungsi sel beta pankreas dan sensitivitas insulin. Nah, tubuh sebenarnya memiliki antioksidan alami seperti superoksida dismutase atau SOD, kemudian ada katalase, dan yang terakhir adalah glutathione peroksidase. Namun, pada penderita diabetes, pertahanan ini seringkali tidak cukup sehingga diperlukan dukungan dari makanan bergizi yang kaya antioksidan. Yang kelima adalah sumber dan aplikasi klinis. Antioksidan endogen atau yang dihasilkan tubuh itu ada superoksidan dismutase atau SOD, kemudian ada katalase, dan yang terakhir ada glutathione. Antioksidan eksogen yaitu dari makanan. Yang pertama ada vitamin C yaitu dari jeruk dan jambu. Kemudian ada vitamin E dari kacang-kacangan, beta karoten atau wortel, polifenol atau teh hijau, flavonoid itu dari buah dan sayuran berwarna. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya akan antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan mendukung pengelolaan diabetes jika dikombinasikan dengan pola makan sehat, olahraga, dan terapi yang dianjurkan tenaga kesehatan. Yang keenam, kesimpulan dan take home message. Kesimpulannya yang pertama itu diabetes mellitus menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Dan yang kedua adalah hiperglikemia memicu pembentukan radikal bebas atau ROS.
Yang ketiga, ROS berlebih menyebabkan stres oksidatif yang merusak sel dan memperburuk resistensi insulin. Kemudian, antioksidan berperan menetralkan radikal bebas dan membantu melindungi tubuh dari kerusakan. Dan yang terakhir adalah konsumsi makanan kaya antioksidan serta pengendalian gula darah sangat penting untuk mencegah komplikasi diabetes. Jadi, jagalah kadar gula darah kita dan perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta terapkan gaya hidup sehat karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih.